Suara mendesing. Bayangan pedang tak berujung mengelilingi tubuh pedang Chen Ye. Meskipun dia menghindari bagian vital, tubuhnya terkena ratusan pedang pada saat ini, meskipun itu adalah luka yang sangat halus. Pria tua berjubah hitam itu jelas telah menarik kembali kekuatannya. Setelah Anda menggunakan semua kekuatan Anda, darah akan meluap dan napas Anda akan runtuh. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melarikan diri. Apakah ini tebasan yang haus darah? Mata Chen Ye sedikit ketakutan. Bahkan jika dia telah melihat lelaki tua itu menggunakan pedang di Kunlun Su, dia tidak begitu aneh dan gila. Pedang itu benar-benar membalikkan 99-81 lingkaran padanya. Sangat mendominasi. Setiap pedang bisa membunuhnya. Tapi setiap pedang meleset dari intinya. Perasaan ini gila. Selama 5 jam penuh, Chen Ye tinggal di kamar. Dia bisa merasakan niat membunuh di benaknya seolah memenuhi seluruh tubuhnya. Perasaan ini sangat keren. Luo Yuntian dan Chen Qingchang bisa memberi diri mereka banyak karena waktu mereka yang singkat, tetapi mereka bisa menyerap terlalu sedikit. Pria tua berjubah hitam di pemakaman reinkarnasi tampaknya tidak memberikan apa-apa, tetapi antara hidup dan mati, tubuhnya sepertinya mengingat maksud pedang itu. Seolah-olah tebasan haus darah telah meleleh ke dalam tubuh dan menjadi bagian dari dirinya. Dia memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, "Apa yang kamu sebut senior?" Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, nadanya sedih. "Bagaimana jika kamu tahu namaku? Aku sudah lama menghilang ke sungai panjang sejarah. Berapa banyak yang bisa mengingat namaku?" "Nak, kamu telah memperoleh pemakaman reinkarnasi, dan tampaknya kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan langit, tetapi ini bukan semacam perbudakan. Nasibmu telah terikat pada 100 dari kita. Ketika kamu bangkit, kami memiliki beberapa harapan. Anda jatuh, 100 dari kita akan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Mari kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, seseorang mencarimu di luar, kamu keluar dulu." Ketika Chen Ye keluar dari kuburan reinkarnasi, tubuh yang terluka itu benar-benar sembuh dengan aneh. Apakah itu fantasi? Sambil memegang batu hitam, dia melirik kuburan reinkarnasi dan menemukan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang, tetapi kali ini, batu nisan itu tidak rusak. Orang tua berjubah hitam itu seharusnya masih ada. Chen Ye membuka pintu dan menemukan San Yi dan Xiao Sui berdiri di luar pintu dengan mata curiga. San Yi menyilangkan pinggangnya dan berkata, "Xiao Chenzi, kami sudah memanggilmu puluhan kali, kenapa tidak ada jawaban sama sekali? Kami akan membongkar pintunya." Xiao Sui melirik rumah itu, tidak ada seorang pun di sana. Keduanya berpikir bahwa Chen Ye menyembunyikan seorang wanita di rumah, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu banyak berpikir. Chen Ye menggaruk kepalanya dan menjelaskan, "Aku sangat lelah akhir-akhir ini. Aku tertidur di tempat tidur dan aku benar-benar tidak bisa mendengar apa-apa." Xiao Sui tersenyum dan berkata, "Aku ingin menunggumu makan siang bersama, tapi sekarang jam 3 sore, makanannya hangat untukmu, kamu bisa mencucinya dan memakannya." Baik. Setelah makan siang, Chen Ye keluar dan ingin pergi ke sebelah untuk melihat bagaimana raksasa mematahkan lengannya. Begitu dia melangkah keluar dari villa, dia melihat sesuatu dan berkata, "Lu Han Shuang, sekarang istana Suemei memintamu untuk memata-mataiku? Kamu harus tahu bahwa pengawasan adalah hal yang paling aku benci." Lu Han Shuang tampak berat, "Saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting." Markas besar istana Bloodplum bermaksud untuk memindahkanmu. Nada bicara Lu Han Shuang penuh dengan ketakutan. Bagaimanapun, tempat dia berada adalah cabang Jiangnan dari Istana Plum Darah, dan para pembunuh di sini mungkin sama sekali tidak memenuhi syarat untuk Chen Ye saat ini. Tapi akan sangat merepotkan jika markas datang. "Bukankah Ling Feng di Istana Plum Darahmu mengatakan terakhir kali dia membatalkan pengejaranku?" kata Chen Ye. "Chen Ye, itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Kali ini, orang dari Istana Suemei di ibu kota yang akan berurusan denganmu dengan nama. Jika tebakanku benar, si pembunuh telah datang ke provinsi Jiangnan." Chen Ye mengabaikan Lu Han Shuang dan berjalan menuju villa di sebelah. Lu Han Shuang mengejarnya dan berkata dengan serius, "Pembunuh di markas Suemei Hall tidak sesederhana yang Anda pikirkan, dan kali ini, kemungkinan besar pembunuh pertama di markas besar kuil Suemei ibu kota adalah orang yang menembak." Tangannya hanya berlumuran darah, tanpa gagal. "Chen Ye, bisakah kamu tidak terlihat seperti kamu tidak peduli sepanjang hari? Benar-benar tidak biasa untuk memintanya ada. Orang ini sangat berbahaya. Sebaiknya kamu tinggal bersama gadis kecil yang ditembak oleh Nankin Villa beberapa hari ini. Dia satu-satunya yang menyelamatkanmu."
Ini adalah hasil diskusi antara Lu Hanshuang dan ayahnya. Chen Ye berhenti dan berkata, ini mungkin mengecewakanmu, dia sudah pergi. Mendengar kalimat ini, wajah Lu Hanshuang sangat berubah. Tanpa tuan itu, apa yang akan Chen Ye lakukan untuk melawan orang itu? Menurut gaya kerja orang itu, dalam 3 hari, Chen Ye pasti akan ditemukan. Lebih mungkin untuk memotong kepala Chen Ye secara langsung. Telapak tangan Lu Hanshuang berkeringat, dan dia meraih lengan Chen Ye tanpa sadar, dan berkata, Chen Ye, sebelum pihak lain bereaksi, Anda harus pergi dengan cepat, pergi ke Hainan, atau berkeliling negara lain, dan bepergian 10 kali. Hanya beberapa hari, bawa Nona San dan Nona Xia, bukankah itu bagus? Chen Ye melirik tangan Lu Hanshuang, lalu menatap mata indah Lu Hanshuang dengan erat, dan berkata-kata demi kata, Lu Hanshuang, aku mengerti kebaikanmu, tapi mengapa aku harus pergi? Karena dia akan datang, aku akan menunggunya di sini saja. Aku sudah memberi mereka kesempatan ke Istana Plum Darah, dan kali ini mereka tidak menghargainya. Tidak peduli siapa yang datang, hasilnya sama, dia hanya akan menjadi jiwa orang mati di bawah pedangku. Mendengar kalimat ini, Lu Hanshuang hampir berpikir bahwa Chen Ye gila. Apa yang Chen Ye perjuangkan untuk seorang pembunuh top Cina? Kembalikan jiwa orang mati di bawah pedang. Ketika orang itu mulai membunuh orang, Chen Ye tidak tahu apakah dia masih hidup. Meskipun Chen Ye sekarang adalah orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan di sisi baiknya, di depan pembangkit tenaga listrik di ibu kota, dia sama sekali tidak layak disebut. Ada orang di luar orang, ada hari di luar langit. Apakah Chen Ye tidak tahu seberapa banyak dia bisa menahan diri? Tanpa senior junior itu, dia mungkin tidak akan bisa menahan satu gerakan pun. Sial! Lu Hanshuang tahu karakter Chen Ye. Begitu dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa membujuknya untuk mengubahnya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengingatkannya, dan sekarang setelah pengingat selesai, tugasnya selesai. Lu Hanshuang melihat ke belakang Chen Ye yang mundur, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu pikir kamu berdiri di puncak Provinsi Jiangnan, tetapi kamu tidak tahu seberapa luas langit di luar. Ini adalah kesedihan terbesarmu. Chen Ye, aku ingin membalas budimu, tetapi sepertinya aku tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini. Lu Hanshuang menghilang di Villa Mincui, hanya menyisakan kalimat ini dan desahan. Chen Ye secara alami tidak takut pada pembunuh pertama di markas besar Istana Suemei. Dia mungkin sedikit takut, tapi sekarang batu nisan ketiga terbuka, dan di belakangnya berdiri pembangkit tenaga listrik top yang mengambil pembunuhan sebagai jalannya. Dia takut apa? Dia sedang mencari seseorang untuk mencoba kekuatan Blow Out Thirsty Slash. Ayo, itu hanya akan dikirim sampai mati. Bab 286. Ada 7 atap di komunitas Jiangxin Biyuan, 400 meter dari Mincui Biai. Seorang pria dengan sarung tangan hitam meletakkan teleskop bertenaga tinggi di tangannya. Ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Anak itu adalah Chen Ye, pemburu yang baru-baru ini naik, pria itu berkata, tidak begitu bagus. Seorang pria parubaya di sampingnya mengangguk berulang kali, ya, dia adalah Chen Ye. Pria parubaya yang berbicara adalah Fang Dongcheng, Kepala Wilayah Tenggara Biro Seni Bela Diri Huaxia. Fang Dongcheng secara pribadi bertemu dengan pembunuh utama Istana Suemei. Hanya karena masalah ini terkait dengan kehidupan dan karirnya, dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Dia melirik pembunuh di sampingnya, sedikit khawatir. Dia bisa merasakan dingin dan niat membunuh di sisi lain. Jika pihak lain ingin membunuhnya, itu sangat sederhana. Sederhana. Ini adalah ancaman dari kekuatan. Pihak lain tampaknya dilahirkan untuk membunuh. Orang seperti ini benar-benar menakutkan. Kuncinya adalah pihak lain bahkan tidak memiliki nama. Jangan meremehkan Chen Ye ini, Provinsi Jiangnan tidak tahu berapa banyak tuan yang ditanam di tangannya, kuncinya adalah dia membunuh tanpa berkedip, kekuatannya tidak menentu, terkadang kuat dan terkadang lemah, saya Biro Seni Bela Diri Huaxia bisa tidak mengetahui asal-usul pihak lain. Pria itu mencibir, itu hanya sampah dari Biro Seni Bela Diri Huaxia Anda. Aura anak itu sangat lemah bagi saya. Dia mungkin tidak dapat menahan 3 gerakan pada saya. Wajah Fang Dongcheng berubah, dan pihak lain berani menghina Biro Seni Bela Diri Huaxia. Dia sangat marah di dalam hatinya, jika bukan karena orang yang diundang ini, dia pasti sudah marah sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat Anda terikat oleh Biro Seni Bela Diri Huaxia. Fang Dongcheng menekan amarah di hatinya, dia tidak ingin pria di depannya begitu percaya diri. Pada saat itu, jika Anda membenci Chen Ye, Anda akan mati. Chen Ye ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Lengkungan mulut pria itu jahat dan menawan, itu hanya sepotong sampah,
Perawatan apa yang harus dilakukan, dia tidak akan melihat matahari besok. Setelah kata-kata itu jatuh, pria itu langsung mengambil langkah. Melompat dari lantai 18. Adegan ini sangat merangsang Fang Dongcheng. Meskipun prajurit kuno itu kuat, mereka tidak bisa terbang. Dia dengan cepat mengeluarkan kepalanya dan meliriknya, dan melihat bahwa saat pria itu jatuh, sebuah perangkat di lengannya menembakkan kawat baja, dan kawat baja itu langsung dimasukkan ke gedung lain. Dengan bantuan perangkat di lengannya, pria itu langsung terbang di atas atap dan berjalan ke dinding. Berkeliaran di sekitar selusin lantai bangunan. Akhirnya menghilang. Fang Dongcheng memicu badai di hatinya. Aula Suemei adalah organisasi pembunuh nomor 1 di Tiongkok. Pembunuh ini terlalu menakutkan. Diperkirakan kali ini Chen Yi akan mati. Jika anak ini tidak pernah mati, jika dia menginjakkan kaki di ibu kota, dia pasti akan menjadi raja iblis kekacauan. Chen Yi keluar dari villa sebelah. Kemampuan pemulihan raksasa tidak buruk. Dia bermain Go dengan Wu Xiangming di dalamnya. Belum lagi, level Go raksasa sangat kuat, jauh lebih tinggi dari seni bela diri. Dalam 10 menit, Let Wu Xiangming kehilangan Tianjia untuk tidak disimpan. Kemudian Chen Ye kembali ke vilanya dan menemukan bahwa Xiao Sui dan San Yi telah berganti pakaian. Kepribadian yang glamor, temperamen yang manis. Cukup suguhan visual. Chen Ye tersenyum, apa yang kalian berdua lakukan, apakah kamu akan keluar? San Yi mengangguk, mengedipkan matanya, dan berkata, Xiao Chenzi. Sebuah toko baru telah dibuka di olahraga Olimpiade di Provinsi Jiangnan. Dikatakan bahwa bisnisnya berjalan dengan baik, jadi kami tidak berencana untuk memasak di pulang hari ini, bagaimana kalau keluar untuk makan? Kamu? Tidak ada hak untuk menolak, kita berdua sudah memberikan suara mendukung. Chen Ye mengangkat bahu, aku akan mengganti pakaianku, kalau tidak aku tidak akan layak untukmu dalam pakaian ini. Xiao Wosui menutup mulutnya dan tersenyum, kamu sekarang adalah sosok di dunia seni bela diri di Provinsi Jiangnan, apakah kamu takut kamu tidak layak bagi kami? Profil rendah. Segera, Chen Yi berubah menjadi pakaian kasual custom made Prancis. Tidak ada label atau pola, tetapi ketika dikenakan padanya, sosoknya yang tinggi dan lurus ditampilkan dengan jelas. Berdiri di tengah Xiao Wosui dan San Yi, dia tidak kurang dari seorang bintang. Jangan katakan itu, Xiao Chenzi, kamu tidak hanya cocok untuk lingkaran seni bela diri, tetapi juga untuk lingkaran hiburan. San Yi memuji. Pukul 6 malam, Jiangnan Olympic Plaza, ruang makan di lantai 4. Ketika ketiga orang itu muncul, mata yang hampir tak terhitung jumlahnya melesat. Mata anak laki-laki yang menatap Chen Yi sangat iri dan cemburu. Ketika salah satu dari San Yi dan Xiao Wosui mengeluarkannya, itu sudah cukup untuk memukau seluruh Olympic Sports Plaza. Belum lagi keduanya. Xiao Wosui datang ke area resepsionis dan berbisik kepada pelayan, saya memesan sebuah kotak hari ini, nama keluarga saya adalah Xia. Pelayan memeriksanya dan berkata dengan cepat, Nona Xia, kotaknya ada di A7, lurus saja dan belok kanan. Terima kasih. Xiao Wosui mendatangi Chen Ye dan San Yi, ayo pergi, A7. Tepat ketika mereka bertiga hendak memasuki toko, seorang pria berjas keluar, dan pelayan yang menerima Xiao Wosui dengan cepat membungkuk dan berkata, Bos. Pria itu mengangguk, matanya tertuju pada Xiao Wosui dan San Yi, matanya sedikit kagum, dan kemudian dia dengan cepat melangkah maju, dua wanita cantik. Saya Yu Haiseng, pemilik toko ini, dan kotak A7 adalah kotak kecil. Anda boleh duduk di sini. Ini akan menjadi tidak nyaman, atau saya akan meningkatkan Anda ke kotak besar secara gratis, dan semua yang kalian berdua makan hari ini akan gratis. Xiao Wosui langsung menolak dan berkata, tidak perlu. Saya memesan kotak kecil, dan saya tidak perlu pesanan gratis. Sikap yang sangat acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Chen Ye dan San Yi ke dalam. Seolah-olah Yu Haiseng bahkan tidak bisa dibandingkan dengan udara di depannya. Benar, bagaimana seorang pemilik restoran bisa membandingkan harga ketiganya sekarang? Masih butuh tagihan gratis? Konyol. Ekspresi Yu Haiseng sedikit malu, dan bahkan matanya tertuju pada Chen Ye selama beberapa detik. Dia tidak gagal dalam trik ini, tapi ada yang tidak beres hari ini. Gadis-gadis saat ini tidak memanfaatkannya. Juga, kenapa ada dua wanita cantik di sekitar anak ini? Ketika mereka bertiga menghilang dari pandangan, dia diam-diam memarahi, sial, itu mungkin wajah putih kecil. Setelah kenyang, mereka bertiga tidak makan terlalu banyak. Awalnya, mereka mengira restoran ini enak, tapi sebenarnya sangat berbeda dengan yang dibuat San Yi. Ketiganya hanya makan beberapa, lalu check out dan pergi.
Tanpa diduga, Yu Haisheng berjalan lagi sambil tersenyum, dan menyerahkan kartu namanya kepada San Yi dan Xiao Sui, dua wanita cantik. Apakah rasa toko kecil itu masih sesuai dengan selera Anda? Ini kartu nama saya, dengan WeChat saya aktif. Itu, ada kesempatan untuk bersama. Keluarlah ke Juju, saya memiliki lebih dari selusin toko di Provinsi Jiangnan, dan bagian dari Olympic Sports Plaza ini adalah bisnis keluarga saya. Yu Haisheng sengaja menunjukkan kekuatannya. Dia membuka toko hampir untuk bersenang-senang, karena ruang makan adalah tempat berkumpulnya wanita cantik, dan dia bisa bertemu beberapa wanita cantik berkualitas tinggi hampir setiap saat. Setelah sebulan, hampir tidak ada wanita cantik yang bisa bermain dengan toko-toko ini. Dan San Yi dan Xiao Sui hampir merupakan eksistensi kualitas tertinggi yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan tentu saja dia tidak akan mudah menyerah.